Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana hari ini semangat? Saya percaya semua kita semangat. Kenapa kita bisa semangat menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini? Kenapa saya katakan jahat? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti berita, kita tidak pernah membayangkan kejahatan manusia semakin hari semakin dahsyat. Tapi kita tidak perlu terkejut, karena itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Mendekati hari Tuhan, maka kejahatan itu akan semakin dan semakin dahsyat. Nah, tetapi di tengah-tengah keadaan hidup yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, di mana inflasi lagi naik dan sebagainya, di dalam ibadah yang minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang masa depan sungguh ada bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisi hari-hari ini, tetapi masa depan kita tetap penuh dengan pengharapan. Kenapa masa depan kita penuh dengan harapan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak jelas ini? Karena kita punya Tuhan yang adalah sumber pengharapan itu sendiri. Itu sebabnya jangan cari sekedar berkatnya, tetapi cari sumber berkatnya, sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan hari ini, sebab dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Nah, ini menjadi tema renungan yang singkat kita pada ibadah ini. Tuhan sumber pengharapan bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah putus harap, sebab orang yang putus harap maka dia akan kehilangan semangat untuk berjuang. Dan ketika seseorang kehilangan semangat untuk berjuang, maka sudah dapat dipastikan dia adalah orang-orang yang kalah menghadapi kenyataan yang ada. Itu sebabnya apapun yang ada, jangan putus harap, sebab selalu ada alasan berharap kepada Tuhan, sebab dia adalah sumber pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang sumber pengharapan ini, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sumber dari segala yang kami butuhkan, sumber dari segala pengharapan, kekuatan, dan sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kami tidak bisa mengungkapkannya satu demi satu, karena terlalu banyak jumlahnya untuk dihitung. Segala sesuatu yang kami butuhkan hanya ada di dalam Engkau, Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bisa bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami kehilangan semangat dalam hidup ini. Sebab yang ada di pihak kami adalah Tuhan yang mampu mengubah kenyataan yang ada dan menjadikan segala sesuatunya penuh dengan pengharapan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu saat ini, karena kami butuh pengharapan yang daripadamu, Tuhan. Sebab ketika pengharapan itu daripadamu, itu bukanlah pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami mau menikmati ibadah ini. Biarlah dalam waktu yang singkat Engkau berbicara dan mengetuk hati kami, dan memberikan kekuatan baru kepada setiap kami. Haleluya, amin. Kita buka Nehemia 2. Nehemia 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul dari perikop ini, Nehemia diutus ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang pertama kita baca sama-sama. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota
pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kita pasti pernah mempunyai pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, melewati segala musim dalam hidup kita. Pasti kita pernah mengalaminya. Sebab saya yakin kita ini bukan cuma orang yang mendengar tentang Dia, tapi kita mengecap dan mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Sehingga kita pasti punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan hidup kita. Bahkan di saat kita sedang dalam keadaan terjepit sekalipun, seakan sudah tidak ada jalan lagi. Dan kita pada akhirnya mendapati Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu dapat membuka jalan bagi kita dengan cara-cara yang unik dan luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah berkata sudah tidak ada harapan. Jangan pernah berkata sudah tidak ada jalan. Sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan, dan di dalam Tuhan selalu ada jalan. Karena itu juga Bapak Ibu Saudara, jalan-jalan Tuhan tidak dapat kita pahami dengan logika. Bagaimana mungkin Tuhan buat jalan di tengah-tengah laut? Nggak terpahami oleh logika kita. Jalan-jalan dan cara-caranya Tuhan ketika Dia menolong setiap kita yang percaya. Sebab firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Itu sebabnya Tuhan tidak menuntut kita untuk memahami semuanya. Tuhan hanya menuntut kita untuk tetap setia dan taat sekalipun kita belum bisa pahami apa yang Tuhan sedang lakukan. Itu sebabnya kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Sebab orang yang seperti ini tidak akan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena harapannya dia letakkan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita kenal sekali hari-hari ini bahasa yang paling populer, PHP, Bapak Ibu Saudara. Kamu cuma PHP aja gitu, atau ya pokoknya harapan palsu, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Tuhan tidak ada harapan palsu. Sebab apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Mengapa manusia selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Sebab manusia cenderung untuk meletakkan semua pengharapannya kepada uang, harta, orang-orang kuat, dan orang-orang yang berpengaruh. Sehingga tidak heran kita mengenal istilah jilat sana jilat sini, pokoknya yang penting. Mereka berharap kepada manusia, mereka berharap kepada harta. Sehingga ketika apa yang mereka harapkan itu tidak dapat menolong, maka mereka menjadi stres, bingung, dan berani menghalalkan berbagai macam cara. Berbeda dengan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Padanya selalu ada ide-ide kreatif. Padanya ada segala sesuatu yang luar biasa. Hikmat Tuhan berikan kepadanya. Sehingga apa saja yang dia buat senantiasa dibuat Tuhan berhasil. Mereka tidak akan pernah berdiri di jalan yang buntu. Sebab selalu ada jalan yang dinyatakan baginya. Tidak
Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, mereka akan selalu bersemangat dan akan selalu melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dalam hidupnya. Apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya, itu yang Tuhan kerjakan. Nah, apa yang kita baca firman Tuhan tadi di dalam kitab Nehemia, pertanyaan raja kepada Nehemia dan jawaban Nehemia atas pertanyaan itu sangat luar biasa. Tadi kita baca di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Tuhan semesta langit, dan itu yang dilakukannya Nehemia. Dari sini kita dapat pelajari bahwa sekalipun pertanyaan raja itu dapat menolong apa yang dia butuhkan, tetapi Nehemia tetap tidak berharap kepada raja. Yang Nehemia lakukan adalah hanyalah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, Bapak Ibu Saudara, mengapa seringkali kita tidak bisa meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Ada beberapa sebab. Dan mari kita renungkan apa saja yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena kita tidak mau bertekun dalam doa. Kecenderungan manusia adalah selalu mau yang instan. Itu sebabnya segala sesuatu dalam hidup ini sekarang dibuat serba instan. Dan ini terbawa dalam sikap doa kita kepada Tuhan. Senangnya cepat selesai, maunya segera dijawab. Padahal pengharapan kita kepada Tuhan justru seringkali teruji pada saat kita sedang menanti-nantikan jawaban atas doa kita itu. Jadi kalau Tuhan belum menjawab doa kita sampai hari ini, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Doa adalah senjata hebatnya orang percaya. Selama kita berdoa dan bertekun di dalam doa-doa kita, maka akan ada saja berkat dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena kita tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak mengenal Tuhan, maka kita disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Mengapa kita disebut orang-orang yang bodoh ketika kita tidak mengenal Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah sumber segala berkat dan hikmat. Alkitab berkata, umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Sekalipun di tengah badai dan krisis apapun, pengenalan akan Tuhan akan memampukannya untuk melewati semuanya. Jika kita mengenalnya dengan baik, maka kita pasti akan senantiasa berharap kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena kita mudah khawatir dan takut. Ketakutan dan kekhawatiran bukan dari Tuhan. Tetapi semua itu adalah roh yang asalnya dari setan. Mengapa setan menghantui hidup manusia dengan ketakutan dan kekhawatiran? Supaya kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Itu alasannya. Sebab dia mengerti, bila manusia berharap kepada Tuhan, maka mereka akan memperoleh kehidupan dan kemenangan.
Itu sebabnya jangan mau hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Jangan biasakan menyimpan sampah dalam pikiran dan perasaan kita dengan hal-hal yang negatif. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, karena kita selalu ingin jalan pintas. Jalan pintas bukanlah jalan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Sekalipun kita sedang mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita, tetap di dalam Tuhan tidak ada jalan pintas. Semuanya butuh proses. Sebab jalan pintas biasanya menyesatkan. Awalnya memang kelihatan sangat membantu, meskipun menghadapi kesulitan, namun akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang berputar. Itu bukan karena Tuhan sedang menghukum kita. Itu juga bukan merupakan tanda kalau Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi di balik semua yang Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Tujuan Tuhan agar iman kita semakin kuat, langkah kita semakin dewasa, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita ingat baik, Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, jika kita masih berharap kepada Tuhan, maka pasti akan ada pembelaan, akan ada keberuntungan dan kemenangan yang besar dari Tuhan untuk setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sekali lagi katakan, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah umat yang berpengharapan, maka segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatannya bagi setiap kita, sehingga kita cakap menghadapi kondisi keadaan apapun dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita kehilangan
kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Sebab bagi orang yang selalu berharap kepadanya, maka Tuhan pasti akan turun tangan dan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa aku menuju kemenangan. Dengan iman katakan, sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa aku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa aku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, Kau bawa aku menuju kemenangan. Kami percaya takkan pernah Kau biarkan, tak sekalipun Kau tinggalkan. Kami berjalan sendirian, kami percaya, kami berharap hanya kepada-Mu. Oh, mari letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Dia adalah Tuhan yang bisa kita percayai. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Dia. Sekalipun mungkin hari ini kita belum bisa memahami apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang izinkan. Tapi percayalah, pertolongannya tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Sekalipun mungkin akan lambat, tetapi tidak akan pernah terlambat. Bagi setiap orang yang berharap, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang taat dan setia kepadanya, maka kita akan melihat bagaimana tangannya turun atas hidup kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Tuhan, dengarlah suaraku.
biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan yang mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Sebab seringkali kami melakukan kesalahan yang sama di saat beban masalah menghimpit hidup kami. Dengan berkeluh kesah kami datang kepadamu. Dengan kekecewaan kami berseru kepadamu. Dengan segala protes kami marah kepadamu. Kemudian kami menjadi patah hati dan tawar hati. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Jiwa kami menanti-nanti, dan kami mengharapkan firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga semangat kami menjadi seperti burung Raja Wali, yang memberikan kelegaan kepada kami yang letih, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu memenuhi hari kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah menolak orang yang mencari Engkau. Tangan-Mu selalu terbuka bagi setiap kami yang memerlukan-Mu. Terima kasih untuk tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit yang ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk selalu bersama kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Karena hanya bersama-Mu Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara yang berharap hanya kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, sebab berkat itu datangnya hanya daripada Tuhan. Di dalam Putra Tunggalnya dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur dan penolong yang selalu memberikan pengharapan bagi setiap kita. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.